Kamu pasti memiliki keinginan kan, memiliki keinginan, memiliki barang yang kamu idam-idamkan, atau kehidupan yang kamu harapkan, yang kamu cita-citakan, tujuan yang besar, entah jadi miliarder, jadi artis, jadi orang yang seperti ini, seperti itu, yang tentunya itu adalah sesuatu yang paling kamu harapkan atau sesuatu yang kamu harapkan. Itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia itu memiliki keinginan itu wajar, nggak salah. Kalau kita nggak memiliki keinginan, kita udah nggak akan hidup dari kita lahir. Kita lahir, kalau kita nggak memiliki keinginan untuk belajar jalan, mau belajar, ingin tahu ini, ingin tahu itu, bahkan keinginan untuk makan atau lain sebagainya, intinya untuk keinginan untuk hidup tidak ada, ya kita nggak akan hidup sampai sekarang ini. Jadi kehidupan manusia eksis, khususnya manusia ya, dan juga kalau kita merangkup ke banyak ke semesta ya, ke hewan, makhluk hidup itu, mereka hidup ya di sebagai bahan bakarnya itulah keinginan. Makhluk hidup itu eksis karena keinginan. Ini keinginan bertahan hidup itu paling utama. Ya kita manusia juga ingin bertahan hidup kan, dengan apa? Dengan bekerja, ya dengan makan minum lah ya, bekerja itu, memiliki tempat tinggal yang aman nyaman itu kan, itu juga keinginan untuk bertahan hidup. Ya keinginan itu wajar. Kalau kita masuk ke hal-hal spiritual kan, ada hal-hal yang dalam keinginan itu harus kita kendalikan. Jadi kita jangan diperbudak oleh keinginan. Kenapa? Ketika kita diperbudak oleh keinginan, diperbudak ya, kita akan menderita lebih besar lagi, penderitaan kita itu lebih berat gitu. Kalau dalam ajaran Buddha, sumber penderitaan adalah tanha atau keinginan, karena kita ingin terus tidak terus puas gitu. Dalam artian kita tidak puas-puas mengingini terus, itu adalah sumber penderitaan ya. Duka itu adalah ketidakpuasan, dan ketidakpuasan itu sumbernya dari mana? Ya keinginan, ingin terus. Tapi di sini harus dibedakan bahwa keinginan yang wajar dan keinginan yang tidak wajar atau berlebihan. Keinginan wajar adalah keinginan untuk bertahan hidup, ya, berumah tangga, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kenyamanan, keamanan, itu adalah satu hal yang wajar yang dimiliki oleh makhluk hidup, khususnya juga manusia. Tetapi ketika kita mulai diperbudak oleh keinginan, itulah yang akan menjadi masalah, itulah yang akan menjadi penderitaan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, misalnya kamu memiliki keinginan mendapatkan pasangan. Itu kamu ingin pasangan yang sesuai kriteriamu kan, cantik, ganteng, pokoknya yang membuat kamu nyaman lah intinya, sesuai idamanmu. Keinginan itu adalah wajar, menginginkan pasangan sesuai idamanmu, sesuai keinginanmu adalah wajar, sesuai kriteriamu adalah wajar. Yang akan membuatmu menderita adalah ketika kamu mengharapkan kesempurnaan dari pasangan yang kamu dapatkan nanti. Kamu berharap ketika, wah kalau aku nanti punya pasangan yang kuidamkan secara kriteria ini, pasti hidupku akan bahagia terus. Hidupku hari dari hari ke hari pasti akan terus ceria. Akan ada kesempurnaan di hidupku nanti. Itu adalah keinginan yang berlebihan. Itu adalah keinginan yang hiperbola. Yang kehidupan itu tidak akan memenuhinya. Karena apa? Karena pada dasarnya, di dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Kamu sendiri nggak sempurna, pasanganmu
Nah, yang kamu dapatkan nanti pun, yang misalnya kamu harapkan nanti pun, ya nggak akan sempurna. Dalam artian apa? Memiliki perubahan. Fisik berubah. Karakter juga. Tidak semua pas kamu cocok dengan karakternya. Tidak masalah. Kamu menginginkan sesuatu yang baik, yang bagus. Tetapi ketika kamu menginginkan sempurna, itulah yang susah. Bahkan nggak ada kesempurnaan yang tanpa cacat celah yang membuatmu bahagia terus menerus selamanya. Itu nggak ada di dalam dunia ini. Entah itu dari pasangan, entah itu dari benda, entah itu dari kehidupan. Itu nggak ada. Tidak ada yang sempurna. Kamu harapkan kesempurnaan dari apa? Pikiranmu lah yang merancang kesempurnaan. Kamu berpikir jodoh itu, jodohmu nanti itu seperti di drama-drama ya, di film-film yang akan membawamu kepada bahagia selamanya. Setelah nanti kamu berjuang dalam mendapatkan pasangan yang kamu mau, terus kamu berhasil, kamu berharap seperti yang ada di film-film, di novel, di drama, happy ending, bahagia selamanya. Nggak ada. Kalau kamu standarnya film kalau terkait jodoh itu kan sebuah drama yang supaya laris kan, supaya menarik. Jadi ya endingnya ya bahagia. Ya kalau kita masuk ke realita, orang yang menikah misalnya sudah berjuang selama sekian tahun, berpacaran, berhubungan penuh dengan struggle, akhirnya bisa menikah. Apakah pernikahan itu sebagai puncak kebahagiaan? Tidak. Kamu orang yang menikah akan bertemu dengan problematika pernikahan, permasalahan-permasalahan pernikahan akan ada. Itulah yang disebut di dalam dunia ini nggak ada yang sempurna. Itu dari sisi terkait pasangannya, terkait pernikahan. Belum lagi kehidupan, karir gitu. Kalau kamu jadi miliarder, kamu berpikir, wah kalau aku jadi miliarder, terkenal, sukses, banyak uang, pasti aku akan sangat bahagia. Itu adalah surga dunia yang aku impikan. Apakah jaminan uang banyak, populer, miliki pasangan yang cantik, itu sebuah kebahagiaan yang permanen? Tidak, itu bukan jaminan. Kekayaan secara materi itu bukan jaminan kebahagiaan. Karena nggak ada yang permanen, nggak ada yang sempurna. Dan lihat realita yang ada, kamu lihat. Artis-artis yang jatuh kepada kasus narkoba, penyalahgunaan obat terlarang, kasus bunuh diri, bundir ya. Itu artinya apa? Bahwa kekayaan, ketenaran, pasangan, kecantikan, ketampanan itu bukan jawaban satu-satunya yang mereka cari. Buktinya mereka masih merasa kosong. Ya kan? Mereka melakukan mengakhiri hidup, mereka lari ke obat-obat terlarang. Karena apa? Dalam dirinya hampa. Kita menerima realita. Mereka dulu berharap bahwa ketika jadi artis, jadi public figure yang terkenal, itu akan sangat menyenangkan. Itu adalah kesempurnaan hidup. No, pada kenyataannya ketika mereka mendapatkan itu, mereka tidak mendapatkan kesempurnaan yang mereka impikan. Ini apa? Ketika orang yang dulunya ingin terkenal, setelah terkenal kemana-mana tertutup, nggak mau privasinya terumbar di publik. Nah, intinya apa? Itu intinya bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya kesempurnaan. Tidak ada. Dalam kehidupan ini nggak ada rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak ada.
kamu mengikuti tips-tips menjadi kaya, menjadi seperti ini, seperti itu, lewat influencer lah, lewat buku-buku, lewat video-video. Apakah dengan kamu mengikuti alur itu, jaminan kamu akan mendapatkan kesempurnaan? Jaminan hidupmu akan seperti yang dikatakan oleh para motivator, guru-guru, buku-buku, video-video yang kamu tonton? Tidak. Banyak faktor. Hidup ini statis, terus berubah, itu yang harus kamu pahami. Hidup ini bukan rumus yang seperti matematik, bukan rumus yang matematik intinya ya. Tapi hidup ini itu udah statis, terus berubah-ubah. Itu yang perlu kamu pahami ya. Ini jangan berharap kesempurnaan, tapi terimalah realita bahwa hidup ini duka, hidup ini berubah-ubah, hidup ini tidak memberikan kepuasan. Kalau kamu mencari sesuatu yang memuaskan, kamu akan nemu di dalam dunia ini. Dari barang, dari kehidupan, kamu akan nemu kepuasan. Kamu berpikir kamu akan puas ketika mendapatkan barang yang kamu inginkan? Enggak. Ketika kamu mendapatkannya, kamu akan menginginkan yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Kamu berpikir kamu akan puas ketika mendapatkan kehidupan yang kamu mau. Ketika kamu sampai titik hidup yang kamu mau, kamu ingin yang lebih lagi, mau ini, mau itu, gak akan ada habisnya. Seperti kamu haus, minum air laut, kamu akan terus minum, minum, minum. Gitu. Bukan berarti kamu harus mematikan keinginan, enggak, kamu gak akan bisa mematikan keinginan. Tapi pilihlah keinginan-keinginan yang membawamu lebih berkembang. Keinginan yang membawamu lebih mengarah kepada tujuan yang baik. Jangan diperbudak oleh keinginan. Dan yang perlu saya tekankan, jangan menginginkan kesempurnaan hidup dari segi manapun. Segi ekonomi, segi relationship, segi keluarga. Tidak ada kesempurnaan di sana. Tapi kamu bisa belajar dari ketidaksempurnaan, sesuatu yang bisa membuatmu lebih bijaksana, lebih bahagia. Oke? Semuanya bisa kamu pelajari, kamu bisa mengambil hikmah dari apa yang tidak sempurna, dari penderitaan kamu bisa ambil hikmah. Dari kalau tidak ada duka, kamu tidak akan bisa menghargai namanya bahagia. Ya kan? Kalau tidak ada perpisahan, kamu tidak akan menghargai namanya hubungan dan pertemuan. Walaupun tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, walaupun tidak ada yang abadi dalam hidup ini, kamu bisa belajar untuk lebih bijaksana, lebih bahagia. Bahagia itu adalah ketika kamu bisa menerima realita hidup apa adanya. Tidak ingin lebih lagi yang mengawang-awang. Jadi kalau ingin sesuatu yang dalam artian gini, ketika kamu ingin bahagia adalah kamu harus menerima kehidupan secara realita. Hidupmu saat ini, terimalah, jangan melawan. Ketika kamu melawan, penderitaanmu akan bertubi-tubi lebih besar. Hidup ini, penderitaan itu adalah sesuatu yang alami. Tubuh kamu disayat merasa sakit, itu adalah alami. Kamu kehilangan merasa menderita, itu adalah hal alami. Kamu bertemu dengan situasi kondisi yang tidak nyaman, kamu merasa menderita, itu adalah hal alami. Gak akan kamu bisa lepas dari masalah di dalam kehidupan ini. Kamu akan bertemu masalah demi masalah yang akan mendewasakan. Tapi ketika kamu menambah-nambah cerita, narasi pikiran yang kamu buat sendiri, kamu tidak menerima realita yang kamu hadapi saat ini, itu adalah penderitaan yang kamu tambahkan di atas penderitaan. Begitu. Jadi inti dari video ini adalah
Intinya satu, jangan berharap kesempurnaan dari segi manapun. Ketika kamu melakukan itu, percayalah, kamu akan kecewa, kamu akan menderita, dan kamu tidak akan menemukan kepuasan. Kepuasan tidak akan kamu temukan di barang, di kehidupan yang kamu mau. Tapi ketika kamu belajar merasa cukup, menerima realita hidup dengan baik, tanpa melawan, tanpa mengeluh, tanpa meratap, menerima apa adanya yang ada saat ini, maka penderitaanmu lebih ringan. Oke? Sadarilah hidup ini adalah duka, terus berubah. Hidup ini adalah tidak kekal. Percaya atau tidak percaya, menerima atau tidak menerima, inilah realita kehidupan. Terima kasih.